Saya, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu menjadi penolong terhebat di dalam kehidupan kita. Terbukti hari ini, pagi ini kita ada untuk meninggikan atas semua perbuatan-perbuatan yang dahsyat buat kehidupan kita. Kami datang kepadamu Tuhan di jam pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah sehebat Engkau. Kami punya Allah yang memiliki kasih yang sempurna, yang selalu terus mengalir, tercurah atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang limpah dengan kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami, korban syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang maha kuasa. Sebab Engkau layak Tuhan untuk ditinggikan, Engkau layak untuk dimuliakan, Engkau layak menerima sorak-sorai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati semua kami
bersorak-sorai bagi Dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kami siap menerima lawatan Tuhan. Kami siap menerima kebaikan Tuhan. Yes. Amin. Kalau Dia yang bekerja, tidak ada yang dapat membatasi. Bila rohmu bekerja, yes, tiada yang dapat menghentikan. Ada lawatan Allah terjadi di sini. Ada lawatan besar membakar setiap hati, yes, membakar hati yang melemah. Kami siap, nyatakanlah putusnya kuasa. Tak pernah berubah, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Putusnya lawanmu sesudah waktu. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Semua yang percaya, bersama yang kami dapat Dia. Haleluya. Amin. Semua Tuhan. Bila rohmu bekerja, tak ada yang bisa menghentikan, yes. Tiada yang dapat menghentikan. Ada lawatan Tuhan. Ada lawatan Tuhan. Ada lawatan besar. Amin Tuhan.
Yesus yang luar biasa, Yesus yang mengerti, Yesus yang peduli. Apapun bebanmu saat ini, tanggalkan. Dia tahu semua dan Dia akan mengerjakannya untuk kita, supaya kemuliaannya dinyatakan, supaya kuasanya, kasihnya menjadi bagian kami. Kami tidak lelah, sebab ada tangan Tuhan yang menolong kami. Engkau Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Haleluya. Kita katakan Engkau ada. Yes. Saat ini Engkau ada Tuhan, dan hati kami bersyukur Tuhan. Hati kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan.
teguhkan hati kami, teguhkan kami, haleluya, haleluya, kuasa-Mu bekerja meneguhkan kami, haleluya, kasih-Mu yang luar biasa, mengasihi Engkau tanpa syarat Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan. Engkau bertindak. Engkau membuat hati kami tetap teguh di hadapan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu terlalu besar di dalam hidup dan penghidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kelimpahan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk di dalam anugerah-Mu ada belas kasih-Mu di dalam hidup kami. Di dalam anugerah-Mu ada kasih karunia-Mu dalam hidup kami.
Terus Tuhan membuat itu dalam tindakan-tindakan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Betapa kami menyadari Tuhan sampai detik hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Tidak semua orang bisa berdiri seperti kami di tempat ini Tuhan. Tidak semua orang bisa menerima dan menikmati hadirat-Mu seperti kami di tempat ini Tuhan. Tidak semua orang bisa memuji dan membesarkan nama-Mu dengan segala kebebasan seperti kami di tempat ini Tuhan. Itulah anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Bapa. Kami sangat percaya dan terlalu percaya Engkau sedang bertindak di dalam segala apapun secara spesifik di dalam hidup kami, di setiap langkah dan perjalanan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih anugerah-Mu besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap belajar di saat ini Bapa. Kami siap mau bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Lebih daripada itu kami mau masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati apa yang menjadi keinginan hati-Mu secara spesifik bagi kehidupan kami. Sebab kami ada bukan karena kami, tapi kami ada detik ini hanya karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiap hamba-hamba-Mu yang sudah menghantarkan kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena itu Engkau yang bertindak bagi mereka. Engkau pula yang bertindak bagi kami seluruh jemaat Tuhan. Engkau yang bertindak bagi kami semua yang saat ini hendak berbicara. Terima kasih Tuhan, kami semua manusia terbatas adanya, tapi kami sedang datang kepadamu sebagai sumber dan pusat penyembahan kami yang tidak terbatas. Yesus Kristus, kepala gereja kami, yang akan terus bertindak, menyingkapkan, membukakan segala rahasia ilahi pada kesempatan ini. Taklukkanlah segala kemanusiaan kami di bawah otoritas-Mu. Lewat setiap pujian dan penyembahan roh kami dibebaskan. Segala bentuk intervensi, intimidasi yang bukan datang daripada Tuhan, kami tolak kamu semua di dalam nama Yesus. Segala bentuk kekuatan roh agamawi, segala formalitas hidup kami taklukkan, ikatkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus mengambil alih, membukakan segala apapun yang menjadi bagian milik-Mu bagi kami, supaya kami semakin bersukacita, kami semakin bergairah, kami semakin semangat, kami semakin dibakar untuk terus melayani Tuhan sampai kesudahan akhir zaman. Dan kami mau melihat bahwa setiap hal yang terjadi di depan kami, di mata kami, di telinga kami, semuanya itu sesungguhnya Tuhan sudah sediakan bagi kami, karena Tuhan sedang mengukur bagaimana kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar bagian poin ini. Tolong kami semua Bapa, Roh Kudus, ini kami dalam nama Yesus. Singkapkan dan bukakan peran roh hikmat-Mu mengalir pada hari ini Tuhan. Pada detik ini, waktu ini sepenuhnya milik Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan memohon, serta semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sukacita di pagi hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Sama-sama kita melihat bagian kebenaran firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada dua jemaat di Roma dan di Korintus. Pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28, dan 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca secara bersama-sama. Setelah bagian pembacaan firman ini kita dapatkan di dalam Alkitab kita masing-masing. Pembacaan yang pertama di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dengan perikop pengharapan anak-anak Allah. Ayat 28-23, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagian pembacaan yang kedua, hikmat yang benar, pasal 2 ayatnya yang ke-9 dari pertama Korintus 2:3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, persekutuan yang berbahagia pada kesempatan ini. Dari dalam 2 bagian pembacaan ini, Rasul Paulus tengah memberikan sebuah nasihat secara khusus untuk jemaat gembalaannya. Secara khusus, mereka ada di dalam sebuah tatanan kehidupan orang Yahudi. Oleh sebab itu, bagaimana Rasul Paulus menampilkan kehidupan pribadinya yang betul-betul adalah orang ahli Taurat yang luar biasa. Tetapi ketika dia disentuh oleh Tuhan, dia berbalik 180 derajat. Ada kekuatan Injil di dalam hidupnya, dan kekuatan itulah yang terus mendorong dia untuk menjelaskan kepada jemaat di Korintus, jemaat di Roma, dan beberapa hal yang menjadi bagian dalam hidupnya. Dia merasa penting bahwa ada penekanan-penekanan tertentu yang harus dia sampaikan kepada jemaatnya. Dan oleh sebab itu, di bagian ayatnya yang ke-8, bagian ke-28 ini dia katakan lebih khusus bahwa jangan pernah kamu mendapatkan segala sesuatu dalam tekanan hidupmu. Jangan kamu mengambil itu sebagai hal yang negatif. Kamu jangan pesimis, tetapi tetap optimis, karena kamu punya pengharapan yang sungguh sebagai anak-anak Allah. Pengharapan anak-anak Allah, itulah yang menjadi judul di dalam bagian pasal 8 itu ditulis sebagai surat Rasul Paulus. Yang kedua, dia tulis kepada jemaat di Korintus. Dia katakan bahwa waktu saya mendapatkan setiap hak yang terbaik ketika saya belajar dari mula-mula sebagai seorang ahli Taurat, segala sesuatu di dalam Taurat itu tidak ada yang kurang bagi saya. Tetapi saya baru mengerti, ternyata di dalam setiap apapun yang kita belajar tentang Taurat itu sendiri, kita harus membutuhkan sebuah hikmat yang di atas segala hikmat, yaitu hikmat Allah itu sendiri. Jangan sampai ketika kita belajar, tetapi ketika kita mengerti kita disponsori dengan hikmat dunia, hikmat setan-setan, hikmat manusia yang terbatas. Tetapi perlu kita mengerti bahwa ketika kita mengerti Taurat, itu harus ada di dalam hikmat Tuhan yang tertinggi. Dan itulah menjadi latar belakang daripada konteks pembacaan di pagi hari ini yang saya hendak membawa kita semua untuk mengerti apa sebenarnya pesan firman Tuhan ini untuk kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu belajar dan mengerti dan memahami benar setiap kehidupan orang di seluruh muka bumi ini. Ada orang yang terbawa di dalam natur kehidupannya, itu hidup di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam norma-norma umum, di dalam setiap kehidupan perbuatan-perbuatan baik yang secara umum. Orang tidak kenal Yesus, tetapi dia tahu bagaimana hidup itu disiplin. Orang tidak mengenal Yesus, tetapi dia tahu bagaimana dia mengatur kehidupannya itu dengan baik. Dan itulah yang dikatakan dengan norma-norma umum. Tetapi secara spesifik untuk kita belajar dan mengerti, bertolak daripada seorang penulis surat ini, dia mengerti benar apa yang dikatakan di dalam sebuah kebaikan yang dibenarkan oleh Tuhan, kebaikan manusia yang dibenarkan oleh Tuhan. Lalu lebih khusus dibawa dari waktu ke waktu, dia mengenal Yesus, dia belajar tentang Yesus, dia mengerti tentang Yesus, dan dia harus ikut karakter Yesus sebagai harga mati di dalam hidupnya. Dan itu terlalu berbeda dengan semua. Kalau kita berbicara tentang kasih karunia, secara umum orang di sana tidak mengenal Yesus pun mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Buktinya apa? Semua masih bernafas. Dan kita tahu nafas kita berasal daripada Tuhan. Buktinya apa? Orang sehat itu walaupun mereka tidak mengenal Yesus,
Yesus, mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadinya, tapi mereka tetap sehat. Mereka bekerja, mereka justru lebih diberkati daripada kehidupan kita kalau diukur secara finansial seperti itu. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan membukakan, menyingkapkan segala rahasia ilahi, kebenarannya bagi setiap orang, dan Dia menyuguhkan kepada kita undangan keselamatan yang luar biasa Yesus tawarkan kepada manusia, maka setiap orang yang disentuh oleh Tuhan, awalnya dia bertobat. Awalnya dia bertobat. Itu adalah pintu anugerah bagi setiap orang yang sudah masuk di dalam anugerah itu. Setiap orang yang menerima anugerah keselamatan di dalam hidupnya, itu baru langkah awal proses perjalanan hidupnya. Dan yang berikut, ketika setelah dia bertobat, dia tidak sampai di situ. Dia dibawa di dalam satu dimensi kehidupan yang lain lagi. Dia dibawa untuk dikikis habis. Segala sesuatu kedagingannya itu harus dihabiskan. Dan dia harus hidup terhisap di dalam apa yang menjadi bagian misi pertama Yesus datang ke dalam dunia ini. Pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah mengerjakan keselamatan itu. Kalau semua orang hanya sampai puas di pertobatan, maka itulah kekristenan yang tidak bertumbuh berakar di dalam Tuhan. Kalau semua orang hanya mengerti bahwa penyertaan Yesus itu sempurna dalam hidup kita, Allah itu sempurna, menyediakan segala keselamatan dalam hidup kita itu sempurna adanya. Tetapi ketika seseorang itu meresponnya dengan tidak sempurna, maka ini menjadi tanda tanya besar di dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu, secara spesifik pada hari ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan bahwa pengharapan Bapak Ibu Saudara dan pengharapan saya itu kepada Tuhan, justru di dalamnya kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja di dalamnya bagi orang yang mengasihi. Jadi kadang orang hanya mengerti sampai di sepanggal kalimat itu, Allah sedang turut bekerja dalam segala perkara, tetapi tidak dilengkapi dari bagi orang yang mengasihi. Dan ketika orang mendapatkan mujizat, kita bersyukur, berterima kasih. Wah, luar biasa, saya mendapatkan mujizat dari Tuhan. Ini sudah jalan, sudah buntu sekali. Saya terlilit hutang seperti ini, tetapi Tuhan buka jalan dari jalan ini. Tapi kita sampai di situ, kita tidak melihat satu keseluruhan dari ayat itu. Bagi Allah menyediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi saya sudah bagikan, ada orang yang memiliki kehidupan kebaikan dengan norma-norma umum. Tapi ketika setiap orang terhisap di dalam keselamatan yang sudah diberikan secara cuma-cuma oleh Yesus bagi kita, kita masuk di dalam masa anugerah. Itulah anugerah kita secara khusus sebagai orang pengikut Yesus. Kita belum buat apa-apa. Kita bahkan belum melakukan segala sesuatu, Tuhan sudah selamatkan kita. Jadi pemahaman orang yang mengikut Yesus itu perlu ada pemahaman yang mempunyai berbagai macam klasifikasi untuk kita mengerti. Ketika kita mengerti sungguh-sungguh, maka kita akan tahu benar apa sesungguhnya rancangan awal bagi Tuhan. Ketika saya belum menjadi titik darah dalam kandungan ibu saya, rancangan Tuhan itu sudah ada dalam hidup saya. Tapi ketika semua orang tidak mengerti, kita sampai kepada pertobatan dan kita sampai kepada hanya menerima dan menerima dari Yesus tanpa ada sebuah respon hati yang sungguh karena belum ada pengertian, maka disitulah kekristenan kita dipertanyakan. Tuhan membutuhkan respon hati. Tuhan membutuhkan pengertian yang benar, yang dikerjakan oleh kebenaran, oleh Roh Kudus itu sendiri. Roma 4 ayat 17 katakan, kerajaan Allah itu bukan terdiri dari makan minum, tetapi dari soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dunia bisa menciptakan sebuah kenyamanan, tetapi tidak di dalamnya tidak ada sponsor Roh Kudus. Orang bisa traveling dengan segala sesuatu, tapi titik kepuasan hanya sampai terbatas di situ. Tapi ketika kita ada di dalam sebuah tekanan besar, lantas Roh Kudus datang membantu kita
kita seolah-olah seperti landing dan lepaskan landas, dan kita merasakan ada suatu kelegaan yang luar biasa. Itulah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan itu dunia tidak bisa kasih. Seberapa banyak pun uang kita tidak bisa kita ciptakan itu. Semua ini, hal yang dunia berikan itu adalah imitasi. Karena apa? Tidak dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu pertobatan seseorang dari awal masuk dalam pintu anugerah yang Tuhan telah bukakan bagi kita. Kita masuk, kita sudah mulai langsung serius. Kita sudah masuk di bawah dan di dalam pola yang jelas. Kemarin ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, dalam belas kasihan Tuhan, itu sepenuhnya semua dari Tuhan bagi kita, belum kita lakukan. Tapi ketika kita mengerti arti pertobatan, ketika kita mengerti pembaharuan hidup kita, maka kita digiring untuk masuk ada di dalam polanya Yesus. Ketika kita ada di dalam polanya Yesus, maka jangan heran, 85% kehidupan kita adalah salib. 85% adalah pilihan hidup kita adalah salib. Kenapa saya bilang 85%? Karena 15% itu adalah keputusan daripada kita untuk memilih. Kalau kita memilih hidup untuk memanjakan daging, kalau kita memilih pusat segala sesuatu yang kita lakukan untuk berorientasi kepada egosentris kita, untuk kehidupan kita, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Orang bertobat, semua orang bertobat. Orang mengenal Yesus, semua orang mengenal Yesus. Orang memuji sama, orang menyembah sama, orang selalu hari-hari Minggu pergi ibadah sama, waktu-waktu doa sama semua. Tetapi digiring untuk masuk dalam pola Yesus, itu bukan di dalam ibadah ini. Ada amin? Kita dipanggil di dalam pekerjaan, itulah pola Yesus mulai kita tunjukkan. Dan itulah wujud pertama kita mengasihi Tuhan. Wujud pertama kita mengasihi Tuhan bukan ketika kita beribadah di dalam persekutuan ini. Wujud pertama ketika kita mengasihi Tuhan bukan ketika kita duduk menyembah dan memuliakan Tuhan, bukan. Tapi wujud pertama kita mengasihi Tuhan, karakter kita sama dengan Yesus. Ketika dulu kita adalah orang yang emosional, temperamen, kita terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita terus tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Kita terus berlama-lama di dalam temperamen itu, di dalam emosi itu kita belum masuk di dalam pola Yesus. Karena kita belum menguasai diri kita. Itulah yang tadi saya katakan 15% itu menentukan, kita yang tentukan. Roh Kudus bekerja 100% dalam hidup kita untuk memampukan kita menjadi suatu mujizat. Kita bisa menguasai diri. Karena apa? Kita mau tunduk kepada Tuhan. Ketika kita mampu menguasai diri dengan sendirinya, kita bisa memutuskan untuk diri kita sendiri. Hari ini, kalau tahun ini saya belum menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu, saya harus selesaikan. Baca Alkitab. Soal mengerti dan tidak mengerti itu urusan Roh Kudus. Baca. Kerinduan untuk memutuskan membaca dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Setelah kita datang, kita membaca, kita menunjukkan kesetiaan kita dalam penguasaan diri itu. Dalam membaca, Alkitab pun menjamin siapa yang setia dalam perkara yang kecil, dia akan setia juga dalam perkara yang besar. Jangan pernah bermimpi kita menjadi yang hebat, menjadi segala sesuatu, tapi kita tidak pernah ada persekutuan intim dengan Tuhan, di mana kita mulai memacu diri kita, disiplin diri kita untuk membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Tak bisa. Semua orang baik ada, semua mau dibenarkan oleh dunia ada, tetapi itu tidak dikerjakan oleh Roh Kudus. Anak Tuhan, pengikut Yesus yang mempunyai kebaikan yang dibenarkan oleh Tuhan itu harus sepenuhnya disponsori oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu banyak hukum dikeluarkan, undang-undang dikeluarkan oleh dunia, terlalu banyak. Padahal kita punya hukum hanya berapa? 10 saja. Barang siapa yang dikerjakan hidupnya, memberikan dirinya dibentuk oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus,
maka dia akan senantiasa dari hari ke hari diperbaharui untuk memenuhi 10 hukum itu dalam hidupnya. Dan percaya saudara, ketika saudara ada di dalam 10 hukum itu dan dikerjakan oleh Roh Kudus setiap saat, di dalam kerja saudara, di dalam apa saja profesi saudara, saudara berjalan, tidak akan ada dunia yang akan mematahkanmu. Karena Tuhan selalu membela kebenaran. Kita akan disesat. Memang 95% mengikut Yesus adalah sakit bagi daging, tetapi kemuliaan di dalam itu ada Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Oleh sebab itu Roma 8 ayat 28 katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan pada setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil dari rencana mula-mula dalam hidup kita. It's okay. Seberapa lama saya serius dengan Tuhan? Kalau saya baru singgung 2 wujud ataupun 3 wujud yang tadi, apakah kami ada di dalam level itu? Ataukah kami sudah melewati beberapa level itu? Puji Tuhan, kita semua yang akan mengetahui itu dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, dengan firman. Firman mengukur hidup kita, memfilter setiap kehidupan kita. Roh Kudus akan senantiasa sibuk berbicara di dalam nurani kita dan akan membawa kita dalam sebuah penerobosan kehidupan yang benar, dibenarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua Tuhan sudah buat bagi kita. Bagaimana wujud kita dari hidup kita ini? Kita mewujudkan itu bahwa kita sedang mengasihi Tuhan. Dari kedisiplinan kehidupan kita, dari penguasaan diri kita, ketika kita mulai melatih diri kita untuk menyesuaikan dengan apa kata Roh Kudus di setiap saat, di setiap detik, di setiap menit, maka kita akan jalan di dalam dunia ini sampai memang itu yang Yesus bilang. Dalam Matius pasal 11:28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Orang hanya senang di bagian ayat itu, tetapi lupa itu adalah satu kalimat yang lengkap. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini kita semua ini sudah terbeban berat dengan dosa, sudah letih lesu dengan kekuatan kita sendiri. Menyelesaikan satu masalah tidak jadi diselesaikan satu masalah lagi. Setelah masalah ini, rentetan ini lagi. Yesus tawarkan sebagai juru selamat. Ini ajakan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku. Kuk inilah ketika kita bisa menerima dan kita pikul, inilah bentuk wujud kita mengasihi Tuhan. Wujud dari kita mengasihi Tuhan adalah pikul aku yang kupasang. Belajarlah daripadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Ketika engkau berhasil belajar dari Yesus, kuk yang engkau pikul itu enak dan bebannya ringan. Wow, luar biasa. Dan itu hanya hikmat Tuhan yang bisa menjelaskan itu dan menerjemahkan itu. Hikmat manusia tidak mampu mengatakan itu. Oleh sebab itu ketika kita difitnah dengan luar biasa, Tuhan bilang, tenang. Allah turut bekerja untuk mendisiplinkan mentalmu, karaktermu. Sebab karaktermu jauh lebih penting daripada harga dirimu. Ada amin? Karaktermu lebih penting daripada harga dirimu. Oleh sebab itu jangan heran waktu Yesus tawarkan anak muda yang kaya. Dia dengan lantang kan, dia katakan, saya sudah bikin 1/10, saya sudah setiap saat pergi ibadah, saya sudah melakukan ini dan itu, saya sudah mengampuni orang. Rupa-rupanya dia mengukur segala kebaikannya, dia mengkalkulasi semua itu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, tinggalkan semua itu dan ikut aku. Itu yang maksudnya yang tadi, pikul aku dan belajarlah daripada aku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Pemudanya tidak punya itu, miskin dia. Dia sudah ada di level gereja, dia sudah ada di dalam situasi seperti ini.
sumbangan sebagai donatur terhebat karena dia pemuda kaya. Itulah tanda kasih. Tapi dia tinggalkan, dia menangis, dia tidak sanggup. Itulah yang dikatakan. Egomu tidak lebih penting daripada karaktermu. Yesus tidak tertarik dengan egomu. Yesus tidak tertarik dengan segala kepintaran dan kehebatanmu. Yesus tertarik dengan karaktermu yang dibentuk menjadi karakter Kristus. Itulah wujud kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau sampai hari ini kita jalan ibadah rajin, melakukan doa puasa rajin, tapi kalau karakter itu masih menjadi bagian keinginan kita untuk kita manjakan, minta maaf. Hari ini Tuhan minta wujud dari mengasihi Tuhan itu. Tinggalkan. Karakter yang tidak membangun, tinggalkan. Ikutlah karakter Yesus. Belajarlah daripadaku. Wujud di mana engkau memikul kuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Kalimat lemah lembut itu ibarat kalau mau dinyatakan itu konkretnya seperti karet ya. Karet itu mau diikat, mau dibentuk model apa, mau sampai 10 kali juga tetap terikut. Tuhan mau hati kita seperti itu. Mungkin di dalam doa puasa pekerjaan terlalu banyak, terus ada jadwal ini lagi. Semenjak kita mulai baku tawar, semenjak itulah hati kita tidak lemah lembut. Ada orang yang harus didahulukan, tapi karena kita pasang profesi kita tarik di dalam pelayanan, kita yang harus didahulukan. Kita tidak rendah hati. Kita jauh lebih cantik, lebih mapan. Tolong Pak Gembala perhatikan saya lebih banyak yang kasih sesuatu. Kita tidak rendah hati. Tuhan bilang jual itu semua. Apa arti kata jual? Kita melepaskan semua. Kita beli yang terkaya dari Tuhan adalah karakternya. Murah hati, rendah hati, penguasaan diri. Kita beli itu mahal dari Yesus. Kita beli. Kita jual yang kita punya, tidak penting. Kita ambil yang dari Yesus. Itulah wujud. Saya mau katakan kemurahan Tuhan sudah ada, selalu kita terima. Kebesaran Tuhan terlalu banyak. Pekerjaan Tuhan terlalu sempurna di dalam hidup kita. Terus respon kita kepada Tuhan apa? Itu. Hal yang pertama, pertobatan itu pertobatan secara menyeluruh. Pertobatan dari kehidupan tabiat kita yang sia-sia. Bapak Ibu, kita bertobat. Tidak serta-merta hari itu langsung 100% tidak. Butuh waktu berjenjang dalam perjalanan. Dalam pelayanan kita akan bertemu dengan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan tabiat kita, yang akan menawarkan kita masih tetap di sini atau tidak. Salah satu yang paling lumrah Yesus tunjukkan sebagai contoh sampai hari ini masih ada, adalah kehidupan roh Yudas. Dan jangan bilang Yudas itu hanya di dalam gereja. Di dalam panggilan pekerjaan kita pun roh Yudas mengikuti. Kadang-kadang berpotensi untuk kita harus mensiasati segala sesuatu untuk itu keuntungan kita. Padahal di dalam situ itu adalah hak orang. Ini terus mengikuti. Kenapa harus Yudas ya yang jual Yesus? Kenapa? Karena keinginan cinta akan uang itu akan membuat kita menjual kebenaran dalam hidup kita. Kita tidak mengambil kebenaran itu menjadi hidup kita, tapi kita menjual. Yudas menjual Yesus kan jual kebenaran kan? Gitu. Itu sebabnya ketika kita bertobat, ada hal-hal tertentu yang akan kita berjumpa. Bahkan di dalam kehidupan membangun kehidupan rumah tangga dan pernikahan yang ada Tuhan taruh, ada banyak hal yang kurang pas antara suami istri. Kadang-kadang lebih banyak yang kita ukur dari suami kita atau istri kita adalah kekurangan-kekurangan. Padahal kita tidak melihat kemurnian kasih yang Tuhan taruh itu jauh lebih banyak, lebih indah di dalam kehidupan pasangan suami istri.
buruk. Dan keburukan itu membawa kita. Sehingga jangan heran rumah tangga hari-hari ini menuju kepada kehancuran. Inilah karena tidak ada wujud dari hidup kita untuk mengasihi Tuhan. Tidak ada kesediaan hati untuk bagaimana kita mengalami kelenturan hati untuk memikul kuk itu. Ada sebuah tantangan yang berat. Ada masalah, ada tantangan. Itu semua bertujuan dari waktu ke waktu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang pertama, ketika kita susah menderita karena dosa. Kebaikan pertama, penderitaan itu membawa kita dalam sebuah perubahan, pertobatan. Kita meninggalkan, kita sadar, betul saya sudah pilih yang salah. Penderitaan yang kedua, ketika kita mengikut Yesus, kebenaran itu kita mau pertahankan, tapi seringkali difitnah. Seringkali orang datang mengumpat kehidupan kita. Seringkali orang mengolok kehidupan kita. Dan kita tidak mampu. Kita lebih mencintai ego kita. Kita belum bertobat dari meninggalkan ego kita. Ini kita bertobat dari lalu itu, ego kita masih tetap ikut. Kehidupan kita masih tetap diikuti oleh ego yang ada. Tuntutan untuk bagaimana menyenangkan hati kita. Orang yang bertobat sungguh-sungguh, kasih mula-mula dalam hidupnya, itu dia tersentuh oleh kasih Tuhan. Bukan karena sebuah masalah, bukan karena sakit penyakit. Sebab kalau sakit penyakit, masalah, musibah, masalah habis, kasih kepada Tuhan juga habis. Penyakit sembuh, kasih kepada Tuhan juga berakhir. Tidak ada. Tapi kalau orang yang disentuh dengan kasih Tuhan, dia akan bertanggung jawab dengan kasih itu. Dia akan menunjukkan kasih itu juga kepada Tuhan. Itu sebabnya Yesus menunjukkan kepada seorang Simon waktu seorang Maria datang. Simon bilang kepada Yesus dalam benak pikirannya, kalau dia guru, dia tahu perempuan ini siapa. Kehidupan sosialnya saja perempuan yang sangat merugikan dalam status sosial, dalam persundalannya. Kok dia bisa datang bertemu? Kalau dia nabi dia akan tahu. Tetapi Yesus bilang kepada dia, Simon, ada yang kutanyakan kepada. Seseorang ada 2 orang berhutang kepada satu. Yang satu 50.000, yang satu 500 juta. Kalau orang itu katakan bahwa hutang kamu 2 sudah selesai, mana yang paling banyak berterima kasih? Pasti 500 juta. Simon sendiri jawab kepada Tuhan, yang 500 juta. Iya benar. Kok karena rasaku berdosa sedikit, jadi hadir datang kemari kok tidak buat apa-apa buat saya. Perempuan yang kau anggap sundal ini, kasihnya dia melakukan terlalu banyak. Wujud kasihnya itu kepada Yesus terlalu besar dia buat. Menangis hancur di kaki Tuhan. Rambut yang menjadi mahkota perempuan ditaruh di bawah kaki Tuhan. Urapan Tuhan turun atas hidup orang itu. Dia bertobat. Dia bertobat. Pertobatan seperti itu yang menjadi standar firman Tuhan bagi kita, saudara dan saya. Pertobatan yang disentuh oleh kasih Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang menjadi standar kebenaran firman bagi kehidupan saudara dan saya. Kita disentuh dengan kasih Tuhan. Jangankan kita jalan melihat orang, jangankan orang memarahi kita atau membenci kita. Waktu kita dipukuli saja, kita menangis. Nanti kita menangis bukan karena sakit di dalam secara fisik, bukan. Kita menangis karena jiwanya terikat dengan roh kekerasan. Itu apa? Itu kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu wujud kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kita juga melihat orang itu seperti itu. Dan dengan kekuatan kasih itu kita mampu melepaskan pengampunan dan melupakan. Hari-hari ini kasih itu semakin hambar di dalam setiap hidup manusia. Aktivitas pekerjaan pelayanan hanya dalam komunitas-komunitas secara internal. Tapi saya mengucap syukur di jemaat ini Tuhan membuat banyak hal. Lewat kesaksian hambanya bisa melakukan segala sesuatu untuk keadaan di lingkungan Sunday.
Walaupun sedikit, tetapi saya percaya dalam dampak dan ukuran Roh Kudus itu yang tidak terbatas pasti akan ada dampak. Mari kita belajar untuk mewujudkan kasih dari kita kepada Tuhan. Mari kita belajar. Sebab ketika orang yang disentuh dengan kasih Tuhan, manakala dia memberikan perpuluhan, dia kembalikan, dia tahu itu milik Tuhan, dia kembalikan. Dia tidak perlu pakai hitung-hitung dan tawar-tawar. Tuhan sudah kasih pinjam saya nafas. Tuhan sudah kasih pinjam saya kesehatan. Tuhan sudah kasih pinjam saya dalam segala apapun kepercayaan dalam panggilan profesi saya. Itu Tuhan pinjamkan. Nah, kalau saya mau mewujudkan kasih Tuhan ada dari diri saya kepada Tuhan, maka saya kembalikan milik Tuhan, perpuluhan. Itu dikembalikan, itu bukan dipersembahkan. Milik Tuhan dikembalikan. Dan ketika saya mendapatkan sebuah hal yang luar biasa dari Tuhan, saya rindu mengucap syukur dan memberikan persembahan. Saya mau memberi. Bapak Ibu, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan pola firman, percaya Bapak Ibu, tidak ada beban dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Percaya. Maka itu dikatakan dari awal, wujud mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Mari kita menguasai diri kita sendiri. Kita datang mendisiplinkan diri kita dalam setia membaca bagian Alkitab sampai terakhir. Kita datang dalam kehidupan yang luar biasa pada hari-hari ini, COVID. Banyak keadaan menemukan kehidupan kita. Tapi bagi orang yang percaya, dia akan melihat COVID itu adalah berkat. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Hal yang secara umum kita bisa melihat, aktivitas segala sesuatu perusahaan dihentikan. Maka alam juga kita melihat mulai tumbuh hal-hal yang hijau, kita mendapatkan oksigen yang baik. Itu adalah COVID, adalah berkat. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu dihentikan, aktivitas di laut, kita bisa menikmati ada iklim yang baik. Segala sesuatu terjadi. Kita yang dulunya berjalan overacting dengan segala sesuatu mulai didisiplinkan, masker harus dipakai, cuci tangan. Saya kira ini untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita. Bukan karena COVID itu, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Dan kita ini dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita wujudkan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengizinkan segala perkara, termasuk perkara buruk itu diizinkan. Perhatikan, Tuhan tidak pernah mencobai orang dengan hal yang buruk. Tuhan tidak pernah membandingkan itu. Tetapi hal-hal buruk diizinkan. Diizinkan terjadi dalam hidup kita. Untuk bagaimana mungkin kita belum ada disiplin doa, maka kita selalu berdoa. Mungkin kita tidak ada disiplin untuk terus menangis di dalam hadirat Tuhan, maka kita harus menangis. Itulah tujuan Tuhan. Tuhan memacu kita supaya kita mengasihi Tuhan. Perlu ada relasi yang baik hidup kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa hanya Tuhan saja, tapi kita tidak bisa. Oleh sebab itu adalah sebuah kekonyolan kalau setiap orang Kristen selalu harus ada mengeluh. Orang bilang mengeluh itu manusiawi. Oke, tapi manusiawi jangan melebihi dari apa yang Tuhan sudah sediakan. Manusiawi itu ada batasnya. Kita batas sebatas kejujuran. Ini loh Tuhan, saya jujur. Saya tidak sanggup dengan persoalan ini Tuhan. Iya kan? Ini jujur. Tuhan lebih suka kita bercerita dengan Tuhan ketimbang kita sepanjang kita sepanjang kita mengeluh, sepanjang itu terus kita ada di dalam situasi mengeluh terus. Tapi ketika mendapatkan sesuatu, kita jujur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya punya keponakan semua itu ganja dan narkoba. Mereka luar biasa hebatnya. Mulai ditren orang-orang Jayapura. Tapi saya tidak tahu. Mereka ditarik datang tinggal dengan saya di sini. Waktu saya tegas untuk mereka, saya percaya, saya berdoa, Roh Kudus bilang, kasih. Itu teguran yang nyata dan tegas. Jangan karena pertimbangan emosional orang tua karena mengasihi anak malah jadi
luar biasa untuk membinasakan orang tua. Tidak bisa. Saya duduk dan saya katakan, kamu yang memilih datang hidup dengan saya, sesuaikan dengan apa yang ada di sini. Tidak bisa dengan senang-senang. Puji nama Tuhan, sedikit demi sedikit. Bapak Ibu, ada satu hal yang saya tahu itu konyol dan itu susah sekali untuk diterima dengan akal manusia. Satu teman-temannya yang disanggeng ini semua datang duduk dengan mereka sedang minum. Saya mengambil sikap, memang setiap malam kami ada berdoa di dalam rumah. Maka kami berdoa. Mereka waktu mendengar kami berdoa memuji Tuhan, mereka datang. Dan saya bilang, saya tidak tahu apa yang saya harus jelaskan. Tetapi inilah ayat yang menjadi kekuatan bagi saya. Allah turut bekerja dalam segala perkara bagi mereka yang mengasihi. Di sini Roh Kudus tanya buat saya, pastikan dirimu sudah mengasihi Tuhan atau tidak. Dan saya duduk mengintrospeksi diri saya. Kita gagal dalam melayani kalau kita selalu hanya menuding orang tanpa mengoreksi dan mengintrospeksi diri kita. Oleh sebab itu bagaimana indahnya lemah lembut itu. Orang yang berhati lemah lembut, Roh Kudus datang, dia akan cepat dengar. Tapi kalau orang yang keras hati, susah Roh Kudus untuk ada suara hati datang kepada. Saya adalah pribadi yang paling keras. Bapak Sampara tahu. Saya selalu tegas dengan teman-teman hamba Tuhan pimpinan dengan denominasi. Saya ngomong tidak pernah nada saya rendah. Harus terus. Tapi apa yang terjadi? Saya terlalu percaya di dalam semua pembicaraan itu ada kasih. Ada kasih. Sampai hari ini teman-teman terus ada sebagai sahabatnya Allah. Kita bermitra. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari ini kita belajar untuk bagaimana mempertegas kasih Tuhan dalam hidup. Tidak gampang membawa orang untuk Tuhan. Sebelum kita sendiri pastikan diri kita benar di hadapan Tuhan. Sebelum kita pastikan bahwa kita sudah mewujudkan kasih Tuhan yang ada dalam hati kita kembali kepada Tuhan. Sebelum kita membuktikan bahwa relasi kita dengan Tuhan itu aman-aman. Jangan kita jalan mengamankan orang tapi kita sendiri dengan Tuhan tidak aman. Tidak bisa. Itu kita tipu. Tidak bisa. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Di Korintus menjelaskan bahwa apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, Allah menyediakan itu. Tuhan sediakan itu bagi yang mengasihi Tuhan. Maka kita punya hak sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita belum mengasihi Tuhan kita klaim, saya anak Tuhan harus diberkati. Hidup kami itu harus menjadi kepala bukan ekor. Hei, renungkan dulu. Seberapa banyak engkau mewujudkan kasih yang Tuhan engkau alami dari Tuhan itu mewujudkan kembali kepada Tuhan. Seberapa banyak. Sebab ketika itu sudah, baru kita bisa berdiri, kita mengklaim semua hal. Tuhan, saya sungguh percaya walaupun saya tidak melihat, tetapi Tuhan pasti sediakan ini bagi saya dan bagi semua. Karena kita punya sebuah kepastian yang jelas. Karena hari lepas hari kita menjadikan hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau mengerjakan agendanya Tuhan. Kita bukan mengerjakan keinginan hati kita, keinginan organisasi kita, keinginan komunitas kita, tetapi kita mengerjakan segala sesuatu lewat hal-hal itu untuk kepentingan Tuhan. Kami punya kerukunan itu orang-orang yang luar biasa secara intelektual, secara apapun mereka semua ada. Tetapi sampai hari ini mereka terus tunduk dan hormat otoritas yang diantar. Apapun yang disampaikan, mereka tahu itu semua datang dari Tuhan. Karena apa? Saya terpanggil dari hati untuk melakukan lewat kerukunan untuk hormat dan puji kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan itu. Semua Tuhan izinkan kepercayaan itu. Kita ada di situ, kita terlibat di situ untuk kepentingan Tuhan. Agenda Tuhan kita perlu belajar apa yang Tuhan mau untuk kerukunan
ini? Apa yang Tuhan mau untuk jemaat ini? Apa yang Tuhan mau kami kerjakan? Tuhan tunjukkan programmu sebagai visi, supaya di dalam pekerjaan ini kami akan melihat kita capai pada visi itu, karena visi itu adalah agenda kudus. Itulah wujud kita mengasihi Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan betul-betul disponsori oleh Roh Kudus. Maka sebagian hidup, mari kita siapkan wadah pribadi kita sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Mari kita ambil kuk itu dan kita terus belajar kepada Yesus. Yesus secara manusia tidak ada, tetapi perkataannya tetap hidup dari dulu sampai sekarang di dalam Alkitab. Jangan pernah berharap engkau menjadi pelaku firman kalau engkau tidak tahu membaca firman Tuhan. Jangan pernah berharap engkau adalah orang-orang pemenang, tetapi selalu engkau ingin dimenangkan oleh dirimu sendiri. Engkau ingin memenangkan dirimu sendiri. Engkau tidak pernah membiarkan dirimu untuk firman Tuhan membelah, firman Tuhan memfilter, sehingga engkau berjalan dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Kemarin ketika kami membuka bersama-sama rencana untuk membuka 2 pondok 2 sahabat anak di Sangking, saya berdiri dan katakan, hari ini kita tidak pernah pikir tentang posko. Hari ini kita tidak pernah pikir tentang aset ataupun tempat ini, wadah ini untuk dipakai. Kita tidak pernah pikir. Tetapi Tuhan sedang menyediakan itu bagi kita semua yang hari ini terlibat, karena Tuhan tahu kita mengasihi Tuhan. Lewat COVID kita harus ada memberitakan firman. Lewat COVID kita harus ada mengumpulkan anak-anak yang tercerai berat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, muncul dalam hati, Tuhan sediakan itu bagi kita yang mengasihi Tuhan. Mari wujudkan kasih dari hidup kita kepada Tuhan. Mari wujudkan semua itu dari kehidupan kita. Tuhan sudah mengerjakan terlalu banyak. Sekarang tinggal kita. Seberapa langkah sampai hari ini yang sudah kita lakukan, itu nanti kita jawab sendiri masing-masing. Karena Tuhan yang mengukur itu. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Apa yang saudara pikirkan hari ini, tentu Tuhan akan pakai cara lain dengan cara yang ajaib untuk menyediakan. Engkau akan terheran-heran, engkau akan melihat karena apa Tuhan mengukur hatimu telah mengasihi Tuhan dengan baik. Sebab itulah hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Hati yang pertama adalah kita mengalami pertobatan, firbat hati yang baru, segala sesuatu tercurah yang baru. Hati kita bertobat, hidup kita bertobat. Perkara roh turun-temurun diputuskan, dihilangkan. Pusat-pusat dosa yang datang dari nenek moyang, yang takhayul segala macam, diputuskan, kita bertobat. Karena apa? Hanya hati ini mau mengasihi Tuhan saja. Dengan jiwa, segala kehendak apapun yang engkau lakukan, engkau jalani, engkau hanya berpusat kepada agenda Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa. Kehendak apa? Kehendak ketika engkau setia membuka baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu adalah kehendak, tindakan kita lakukan. Karena kita lakukan untuk Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan akal budi. Engkau bekerja. Ketika engkau buntu, engkau sakit. Ketika engkau buntu, jangan pergi mencari orang pintar. Jangan pergi mencari segala sesuatu yang sia-sia di luar dari Tuhan. Tapi mintalah hikmat Tuhan memperbaharui hidupmu. Engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang menciptakan berbagai macam hal. Ada inovasi-inovasi baru. Itu adalah hikmat Tuhan menunggangi anak-anak Tuhan. Biarlah kita tampil beda di dalam dunia ini, karena kita dapat mewujudkan kasih yang dari Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus punya firman memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, hamba pulangkan segala pujian syukurku hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar sungguh kami terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Mari Bapa, semua yang sudah dibicarakan hari ini, biarlah itu semua bersumber daripada Tuhan. Amen.
untuk memberkati seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan di saat ini. Amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang dibentangkan secara luar biasa. Bukan karena kekuatan kita, tetapi semua hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan untuk saudara dan saya. Kita akan memberikan persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau katakan saat ini Tuhan Yesus, kami sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan, untuk kasih setia. Firman-Mu mengajarkan, Firman-Mu menegurkan, dan Firman-Mu yang akan memampukan kami untuk kami keluar dari cara hidup kami yang sia-sia Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami bukan hanya sampai pada pertobatan Tuhan, tetapi biarlah pada saat kami bertobat, kami siap dikikis Tuhan Yesus. Kedagingan kami siap dilucuti dari kehidupan kami, dan bawa kami dengan kekuatan-Mu Tuhan, untuk kami terhisap dalam misi-misinya Allah, dan masuk dalam agenda-Mu Tuhan Yesus. Kekuatan-Mu yang memampukan kami untuk melakukan semuanya itu Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kami. Roh Kudus menolong setiap kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kehidupan kami, yang sanggup menolong kami untuk mampu memberikan kasih sebagaimana Engkau telah memberikan kasih yang sempurna bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Pakai dia lebih heran lagi, pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk menyatakan isi hati-Mu, untuk menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, untuk membawa setiap jiwa-jiwa yang ada mengenal firman-Mu secara benar Tuhan Yesus. Hikmat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu biarlah terus menyertai kehidupan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kerendahan hati tetap ada bagi setiap kami, karena itu yang Kau mau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati seluruh program kerjanya ya Tuhan Yesus. Engkau turut bekerja Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan memberi persembahan kami kepadamu Tuhan. Kuduskan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Memberkati setiap mereka yang memberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang akan mengembalikan semuanya itu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus, kami akan terus melihat kebaikan terjadi dalam kehidupan kami, dan kami tetap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami siap memberi. Haleluya. Amin.
kemuliaan bagi Dia. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, saya pribadi, keluarga dan seluruh keluarga besar Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah mengucap terima kasih kepada Ibu Abigail yang sudah menjadi berkat bagi kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati Ibu dalam semua tugas pekerjaan pelayanan, bahkan di dalam keluarga. Kami sangat berharap ada waktu lain bisa berbagi lagi dengan kami. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, untuk pemuridan setelah ibadah, jangan lupa yang ambil bagian dalam pemuridan tetap ada kelas-kelas pemuridan. Ya, jadi kita teruskan dengan pemuridan kita. Lalu kemudian untuk pesan-pesan pada hari Rabu seperti yang telah dijadwalkan di dalam komsel, semua ada bagian, tolong ambil bagian. Ya, baik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan perantara Roh Kudus. Biarlah setiap hidup kami persembahkan kepada Engkau, hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada firman-Mu dalam tuntunan Roh Kudus. Kami sungguh sadar bahwa tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau hari ini Tuhan kembali kami boleh menerima berkat firman-Mu yang begitu sangat jelas, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, di mana kalau kami mengasihi Engkau ya Allah. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk memahami akan hal ini. Bagian kami harus kami kerjakan dengan kesungguhan hati. Bagian kami harus kami kerjakan untuk mengikuti apa yang Kau mau, sehingga karakter-karakter yang ada pada diri kami, karakter-karakter dunia, kami harus putuskan, kami harus lepaskan. Dan kami memiliki karakter-Mu ya Allah, sehingga setiap orang yang melihat kami akan melihat Engkau ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai dari perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami, biarlah semuanya tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Hamba memberkati setiap jemaat yang hadir pada saat ini, dalam semua aktivitas, dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan turut campur tangan. Tuhan nyatakan kekuatan-Mu, kasih-Mu kepada mereka. Dan biarlah kasih mula-mula yang ada pada hidup mereka kembali bangkit dalam nama Yesus, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan bagi Engkau ya Tuhan. Mereka mau melepaskan egois yang ada dalam hidup mereka, dan mereka mau fokus kepada kasih-Mu ya Allah.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Abigail, Tuhan memberkati terus. Apa yang sedang Tuhan taruh dalam hatinya dapat dikerjakan bagi hormat kemuliaan, sehingga dikerjakan oleh kedua tangan itu akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lindungi dan pelihara, beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Demikian juga ibu yang baru pertama kali bersama dengan kami di tempat ini, bersama dengan anak kekasih, Tuhan juga memberkati. Kami bersyukur Tuhan jika Tuhan membawa mereka, membawa ibu dan anak boleh beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Anugerah Tuhan bersama dengan ibu. Dan biar Tuhan menjadi pergumulan ibu, Tuhan juga memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, semua kami pada siang hari ini, kami percaya bahwa kami terima berkat yang tidak dunia berikan, tapi Tuhan yang sediakan yang terbaik untuk kami. Kami ucap syukur ya Tuhan, perlindungan-Mu nyata atas kami semuanya, pemeliharaan-Mu nyata atas kami, dan tidak kami mengerti Tuhan singkapkan atas kami. Kelemahan-kelemahan tubuh yang ada pada kami pada saat ini, yang sedang mengganggu kehidupan tubuh jasmani kami mau berkata dalam nama Yesus, kami ikat dan kami runtuhkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah mengalir, memenuhi, memulihkan, menyembuhkan kembali. Biru-biru Yesus menyembuhkan Anda saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat waktu yang Tuhan sediakan kepada kami pagi siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, jadilah berkat, jadilah saluran berkat. Setiap berkat rohani yang telah kita terima, jangan berhenti pada diri kita, tapi bagikan itu kepada banyak orang, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, haleluya, amin. Baik, dikasih Kristus, dengan demikian maka berakhir sudah ibadah kita pada pagi siang hari ini bersama dengan kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam NDC.